Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Rabu 7 Mei 2025, hari biasa pekan ketiga Paskah. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau hadir dan mencurahkan rahmat iman kepada kami. Semoga kami yang telah mengimani Putra Tunggal-Mu memperoleh jaminan untuk ikut serta dalam kebangkitannya. Dan secara khusus pada hari ini, di mana kami mulai Gereja Katolik mulai konklav, mohon berkat-Mu agar terang Roh Kudus-Mu hadir dalam pemilihan paus baru, agar benar-benar mendapatkan paus yang bijaksana, rendah hati, yang bisa membawa kami dalam kehidupan sebagai gereja Katolik yang bijaksana. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku. Kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat pagi. Kita sebagai gereja Katolik, sebagai umat, mari kita berdoa agar apa yang disampaikan oleh Yesus, yaitu akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ekaristi adalah inti dari kehidupan gereja Katolik. Tanpa Ekaristi, gereja ini hambar. Maka Ekaristi ini berkaitan juga dengan imamat. Di mana dalam sakramen imamat itu seorang pemuda menyerahkan diri seutuhnya untuk melayani domba-domba, yaitu gereja yang kudus, dengan seluruh perjuangan. Karena itu gereja Katolik dikoordinir sedemikian rupa sehingga mempunyai struktur hierarki yang kuat. Dan semua yang diberikan oleh Roh Kudus, itulah yang kita jalankan sebagai gereja. Maka di dalam konklav kali ini di tahun jubileum 2025 diharapkan kita mendapatkan paus yang mumpuni, paus yang rendah hati, paus yang betul boleh melayani semua orang, bukan hanya gereja Katolik, tapi memberikan contoh teladan. Tidak mudah, kenapa? Contoh dan teladan itulah yang harus membahana, harus mewarnai seorang pelayan atau pemimpin gereja. Kita bersyukur ada struktur kepemimpinan, walaupun di sana sini masih ada lubang-lubang. Tetapi kita bersyukur masih banyak orang yang betul dengan ketulusan dan kepolosan hati memimpin gereja. Ada beberapa yang terganjal karena egonya, tetapi pada umumnya kita bersyukur kita mempunyai pemimpin-pemimpin yang bisa diandalkan.
mengikuti apa yang diarahkan oleh Kristus dalam hidupnya. Maka Ekaristi tadi menjadi sebuah kekuatan. Dan bagi umat yang rajin mengikuti Ekaristi juga ada dua hal yang didapatkan. Bila kita merayakan Ekaristi hanya ingin dinilai orang hebat, dia ikut Ekaristi tiap hari, tidak ada artinya. Tetapi orang yang menikmati betul Ekaristi, dialah yang bahagia. Sama seperti Beato Carlo Acutis dalam usia yang begitu kecil, 14 tahun sudah bisa menjadi Beato. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Ekaristi. Dan dia betul menikmati dan menghayati apa yang disebut dengan Ekaristi, bukan hanya asal bunyi, tetapi betul melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Maka mari kita berjuang untuk menikmati dan menghayati Ekaristi setiap hari, sehingga bila setiap umat menghayati Ekaristi, hidup menggereja bahkan pemimpinnya pun juga akan hebat. Kenapa? Selalu datang dengan segala kerendahan hati, mohon berkat-berkat yang baru kepada Yesus, yang memberikan kepada kita langkah-langkah hidup kita, yang memberikan kepada kita inspirasi-inspirasi untuk melangkah mengisi hidup kita dengan bukan hanya jasmani tetapi juga secara rohani. Itulah yang disampaikan pada hari ini oleh Yesus, akulah roti hidup. Semoga dengan roti hidup yang kita dapatkan setiap hari, di mana kita mendapatkan gizi rohani, pertumbuhan hidup rohani kita pun juga signifikan. Sehingga akan melahirkan orang-orang yang luar biasa bijaksana. Maka mari saudaraku terkasih, jangan lupa kita berdoa rosario, berdoa devosi yang lain untuk berjalannya konklah dengan baik, yang tidak diwarnai oleh politik mencari kepentingan diri, tetapi bagaimana menjadi pelayan dari para pelayan. Tuhan memberkati. Selamat pagi.